wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hanifah Rofifa, kelas PTKD Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan menurut Harvey Hertz adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Nah, sumber tugas perkembangan menurut Harvey Hertz yang pertama yaitu kematangan fisik, yang kedua tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai, serta aspirasi individu. Nah, selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan. Yang pertama yaitu masa prenatal, saat terjadinya konsepsi sampai lahir. Kemudian masa neonates, mulai lahir sampai minggu kedua. Kemudian masa bayi, akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. Selanjutnya masa kanak-kanak awal, umur 2 tahun sampai 6 tahun. Kemudian masa kanak-kanak akhir, umur 6 tahun sampai 10 atau 11 tahun. Kemudian masa pubertas atau pra-remaja, umur 10 atau 11 tahun sampai 13 atau 14 tahun. Kemudian masa remaja awal, umur 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Kemudian masa remaja akhir, umur 17 tahun sampai 21 tahun. Kemudian masa dewasa awal, umur 21 tahun sampai 40 tahun. Kemudian masa setengah baya, umur 40 tahun sampai 60 tahun. Kemudian masa tua, umur 60 tahun sampai meninggal dunia. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan anak. Yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu. Yang kedua, mempelajari peranan yang sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga, membina keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan lembaga sosial. Yang kelima, mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tugas perkembangan remaja. Yang pertama, memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. Yang kedua, menerima fisik dan menggunakan badan secara efektif. Yang ketiga, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang keempat, memperoleh kebebasan ekonomi. Yang kelima, melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan. Yang keenam, persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Mengapa kita sebagai calon pendidik harus mempelajari tugas perkembangan? Urgensi untuk apa? Buat apa? Penting nggak sih? Nah, sebagai calon pendidik untuk mendidik peserta didik, entah tingkatan dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK sederajat, fungsi sebagai calon pendidik yaitu sebagai alat ukur dalam memberikan strategi pembelajaran. Yang kedua, melalui observasi dapat dideteksi dini penyimpanan atau deviasi tugas perkembangan anak, yang dimana seorang remaja yang tidak mampu menjalankan peran sosial sebagai wanita atau perempuan dan laki-laki, maka tugas perkembangannya ada yang belum tercapai. Maka tugas dari seorang calon pendidik yaitu mempelajari tugas dari perkembangan tersebut. Yang ketiga, mengetahui perkembangan anak baik secara fisik, psikologi, sosial, maupun intelektual. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.